Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Ibadah pada siang ini terambil dari surat Roma, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-14 sampai 17. Lembaga Alkitab memberi judul perikop, Hidup oleh Roh. Saya akan membacakan untuk kita semua. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak, Ibu, dan pemuda-pemudi yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ibadah pada siang ini saya mengangkat sebuah tema, Roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita sebagai orang percaya. Dengan iman, kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus yang ada di hati kita menjadikan kita anak-anak Allah. Ini berarti tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah Bapa. Roh yang ada dalam hati kita bukanlah roh duniawi, bukanlah roh perhambaan yang di dalamnya penuh kesenangan dunia, yang di dalamnya penuh dengan dosa. Tetapi roh yang ada dalam hati kita adalah roh yang berasal dari Allah Bapa. Seringkali kita sebagai orang Kristen diperhadapkan dengan yang namanya ketakutan, kekhawatiran, dan juga kesusahan. Dari hal-hal yang demikian tentu membuat iman kita menjadi lemah, membuat iman kita goyah. Tetapi dengan adanya Roh Kudus, Dia akan memampukan kita, Dia akan membimbing kita, karena itulah fungsinya sebagai pembimbing. Sekalipun manusia berada di jalan yang salah, tetap Dia akan menarik kembali, menuntun kembali ke jalan yang benar. Surat Roma merupakan sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan surat ini juga diantar oleh seorang perempuan yang bernama Febe kepada jemaat-jemaat di Roma. Kota Roma adalah pusat yang mempunyai pengetahuan yang luas, sebuah pusat bagi dunia yang maju pada waktu itu. Dan Paulus menulis surat ini di kota Korintus. Dan dari kota itulah dia menulis surat ini. Belum diketahui dengan pasti tahun berapakah surat ini ditulis, tetapi kira-kira surat ini ditulis pada tahun 55 zaman bersama. Kota Roma merupakan tujuan akhir dari Paulus dalam penginjilan dan pemberitaan kabar sukacita tentang Tuhan Yesus. Tetapi di Roma nampaknya sudah lebih dahulu diinjili oleh orang-orang Kristen warga Roma. Dan mungkin sekali penginjilan itu diawali oleh orang-orang Yahudi perantauan. Tujuan Paulus menulis surat ini dengan tegas
mengatakan bahwa ia tidak sedang mengembangkan ambisi teologinya, tetapi dia mau mengajarkan kepada jemaat-jemaat di sana akan mengerti kasih Allah yang besar, kasih Tuhan dalam hidup mereka sungguh tidak ada batasnya. Dalam surat Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-14 sampai 17 menekankan bagaimana hidup seseorang yang dipimpin Roh Kudus. Paulus menyebutkan pimpinan roh ini dalam surat Galatia pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-18. Tetapi pada ayat-ayat ini Paulus tidak mengutamakan karunia-karunia roh yang diberikan kepada jemaat-jemaat itu. Tetapi dia mengutamakan adalah bimbingan roh dalam hidup mereka. Bimbingan dari roh itulah yang menjadi pusat dari kegiatan kita, dari segala aktivitas kita. Karena manusia tidak bisa lepas dari yang namanya dosa. Karena seringkali kita melakukan apa yang tidak berkenan di mata Tuhan. Seringkali kita lebih menuruti hawa nafsu, keinginan hati. Dan itu sangat bertentangan dengan keinginan roh. Jika kita menempatkan Roh Kudus dalam hidup kita, kita bisa lebih hati-hati dalam perbuatan kita, dalam tingkah laku kita, dalam menjalani hari-hari ini. Perbuatan-perbuatan manusia itu selalu beralaskan pada hawa nafsu, tidak memikirkan benar atau salah. Jikalau Roh Kudus menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, ungkapan ini tidak perlu kita mengartikan secara biologis seperti ada hubungan darah. Tetapi yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah sifat maupun tabiat antara ayah dan anak. Menjadi anak seseorang itu berarti menjadi serupa, memakai ciri-ciri yang sama. Roh yang ada dalam hati kita bukanlah roh perhambaan ataupun perbudakan. Perbudakan yang dimaksud di sini ialah perbudakan dosa. Dosa menyebabkan kita jauh dari jalan Tuhan. Bahkan kita bertindak seenaknya saja karena terus ada dalam dosa itu. Perbudakan di sini juga pada waktu zaman Paulus di kota Roma, para tahanan budak itu sering dijadikan tontonan di arena Koloseum sebagai tontonan pertarungan, baik manusia melawan manusia maupun manusia melawan singa. Sering dijadikan itu, maupun penindasan-penindasan yang sangat keji itu dialami. Oleh sebabnya Paulus mengatakan roh yang ada dalam hati kita bukanlah roh perhambaan. Roh Kudus yang ada dalam hati kita orang percaya adalah roh yang memampukan kita melewati setiap badai cobaan. Roh yang memberikan bagi kita kemerdekaan, kebebasan dari dosa itu sendiri. Oleh karena itu, dalam doa kita selalu menyebutkan Allah dengan Bapa. Ada dua kata dalam ayat ini, ya Aba, ya Bapa. Kata Aba itu berasal dari sebuah bahasa Arab yang berarti Bapa. Sedangkan dilanjutkan kata Bapa lagi berasal dari bahasa Yunani yang berarti pater.
Dan pater itu sendiri berarti Bapa. Jadi ada pendobelan kata, ya Bapa, ya Bapa. Ini menunjukkan kepada kita dan kita bisa melihat bagaimana hubungan Allah dengan kita. Sehingga dalam doa yang kita panjatkan dengan menyebut Dia sebagai Bapa, sebagai Bapa kita, seringkali kita merasa dikecewakan. Tidak ada yang datang, tidak ada yang memperhatikan ataupun mempedulikan, dan dunia tidak memberikan jaminan pasti. Maka Allah itu hadir sebagai Bapa yang tidak meninggalkan. Allah itu hadir sebagai Bapa yang mengasihi. Kemudian Roh Kudus yang ada di dalam hati kita memberi sebuah kesaksian pada roh kita, dan kita diberikan sebuah ilham, dan itu mencakup kepercayaan kepada Yesus Kristus, bagaimana penebusan dan kebangkitannya memberikan sebuah perdamaian, menghapus dosa, mendamaikan hubungan manusia dengan Allah. Kita sebagai orang Kristen boleh mengandung harapan yang sangat tinggi dengan iman, karena kita anak-anak Allah, dan kita juga mendapatkan ahli waris. Yang dimaksudkan ialah kehidupan yang penuh sukacita surgawi. Bapak, Ibu, dan pemuda-pemudi, saya mau memberikan sebuah ilustrasi. Ada seorang ayah yang tinggal di suatu kampung. Ayah itu mempunyai kebun semangka. Dan tidak hanya semangka, dia juga mempunyai kebun anggur, kebun jeruk, dan berbagai jenis kebun-kebun yang mempunyai buah-buahnya. Setiap kali apabila panennya berlimpah, dia akan memilih buah-buah yang terbaik, dan itu diberikan kepada tetangga-tetangganya. Ayah ini tidak mengharapkan imbalan apapun. Dia hanya menerima senyuman yang tulus dan rasa terima kasih yang tulus, itu saja. Karena apabila bapak ini pergi bertemu dengan anak-anaknya, para tetangga inilah yang menjaga kebun-kebunnya. Suatu ketika, anak dari ayah ini datang dan membawanya ke kota dan tinggal di sana. Para tetangga-tetangganya, para warganya merasa sedih karena melihat kebun-kebunnya tidak dirawat, tidak ada yang menjaga. Kemudian mereka berinisiatif untuk merawat kembali. Dan kebun itu yang sudah kembali dirawat memberikan buah-buah yang baik. Lalu datanglah sebuah surat dari bapak pemilik kebun itu kepada para warga, bahwa dia memberikan kebun buah-buahan itu kepada mereka. Dari ilustrasi ini kita belajar bahwa suatu pemberian diberikan itu adalah cara cuma-cuma. Seperti halnya ahli waris pada ayat sebelumnya, ahli waris itu berbicara soal keselamatan dan sukacita sorga, dan itu seharusnya diberikan kepada bangsa Israel. Tetapi karena mereka memberontak, ahli waris itu diberikan kepada bangsa-bangsa, kepada kita, untuk mendapatkan kehidupan kekal di sorga, karena karya keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya,
Kita tahu bahwa Roh Kudus sangat berperan penting, terutama dalam membimbing. Karena bimbingannya lah kita bisa mengetahui mana yang salah, mana yang benar. Dengan roh yang ada di hati kita, dengan iman kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dengan Roh Kudus di hati kita, tidak ada yang dapat memisahkan kita, tidak ada yang dapat menjauhkan kita dari kasih Allah. Bapak, Ibu, dan pemuda-pemudi yang dikasihi, marilah kita dalam menjalani kehidupan senantiasa meminta bimbingan Roh Kudus, karena hanya Dia yang mampu menyertai, menjaga dan melindungi kita dalam melewati hari-hari ini. Dan Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri, karena Dia adalah Allah yang menyertai. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dalam aktivitas kita yang kita jalani, kiranya jangan kita berjalan sendiri. Kita perlu bimbingan Roh Kudus dalam hidup. Demikianlah khotbah yang saya sampaikan pada ibadah siang ini. Tuhan Yesus memberkati.